Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Hasanuddin berkolaborasi dengan Kanden Power Tech Jepang, memanfaatkan abu hasil pengolahan batu bara yang dikenal dengan Fly Ash and Bottom Ash atau FABA. Nantinya akan ada pemanfaatan FABA untuk industri bahan bangunan. Universitas Hasanuddin menggelar diskusi dengan Kanden Power Tech Rabu 6 November 2024. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MOU antara Universitas Hasanuddin dengan Kanden Power Tech di Jepang. Diskusi ini dihadiri langsung oleh General Manager Sales and Business Kanden Power Tech, Yoichiro Mazume, beserta dengan tim. Turut hadir Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPhil. Diskusi ini membahas mengenai rencana kerjasama dalam bidang pemanfaatan material sisa pengolahan batu bara atau yang dikenal dengan Fly Ash and Bottom Ash atau FABA. Hal tersebut diungkapkan oleh General Manager Sales and Business Kanden Power Tech, Yoichiro Mazume. Menurutnya, Indonesia khususnya Sulawesi Selatan memiliki fenomena yang sama dengan Jepang. Keduanya memproduksi FABA dalam jumlah yang besar. Hal tersebut menimbulkan permasalahan karena belum dimanfaatkan secara optimal. Kolaborasi ini menjadi upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Ia pun menambahkan bahwa ini merupakan kolaborasi pertama antara Kanden Power Tech dengan Universitas Hasanuddin. We come here to collaborate with Hasanuddin University. It is very great honor for us, and today we are discussing about how to utilize FABA. FABA is the fly ash and bottom ash. So these are the byproducts of coal-fired power plant, and there are a lot of FABA in Indonesia as well as in Japan. But the FABA itself is their byproduct, so we should utilize more effectively in this society, not only for Japan, but also for Indonesia. In South Sulawesi, we've heard that it's a very big problem. So we should solve the problem together. And today we have a kick-off meeting together. So it's a very fruitful meeting. And so still we are working together. And tomorrow we will see the facility, and the third day, the next day, we will have a conclusion discussion. Is this the first collaboration with Hasanuddin? Yeah, so actually we made a MOU in Japan last August, but it's a first meeting together to collaborate. Yeah, we really hope that this collaboration will be success. Sementara Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPhil menyebut, di Jepang, FABA telah dimanfaatkan sebagai material bahan bangunan yang bernilai komersial. Melalui kolaborasi ini, hal yang sama akan coba dilakukan di Sulawesi Selatan, mengingat terdapat banyak aktivitas pengolahan batu bara di wilayah ini. Jadi hari ini itu kita kedatangan mitra sebenarnya dari PT Kanden di Jepang. Kanden itu adalah PLN, perusahaan listrik negaranya di Jepang. Nah, beberapa bulan yang lalu Universitas Hasanuddin pada saat kunjungan ke Jepang, itu Pak Rektor bertemu langsung dengan Presiden PLN Jepang ini dan sepakat untuk melakukan kerjasama. Nah, kerjasamanya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan apa yang disebut dengan fly ash and bottom ash. Itu adalah hasil daripada pembakaran di pembangkit energi begitu. Di Jepang, abu-abu ini itu sudah dimanfaatkan, bahkan masuk menjadi dunia industri, masuk di industri ya, dijadikan sebagai material bahan konstruksi, bahan bangunan begitu. Nah,
Nah, mereka datang ke sini karena kita di sini itu banyak sekali pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan batu bara, sehingga kan nanti banyak abunya, ya kan, banyak abunya. Nah, itu yang kemudian nanti mereka besok akan berkunjung ke Sementonasa, kemudian di PLTU baru, kemudian di Bosowa untuk melihat mereka itu apakah limbah abunya itu sudah dimanfaatkan atau belum. Nah, kalau misalnya sudah, itu seperti apa, dan kalau belum, nanti barangkali mungkin kita akan buat semacam industri kecilnya dulu di Unhas. Nah, kita nanti akan manfaatkan untuk menjadi bahan bangunan, batu bata ringan, ya, atau kemudian campuran semen dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mereka nanti akan ajari bagaimana teknologinya begitu. Nah, ini nanti badan usahanya Unhas nanti akan kemudian menindaklanjuti. Guru Besar Teknik Geologi ini menambahkan, tim Kanden Powertech bersama tim dari Unhas akan mengunjungi 3 tempat pengolahan batu bara di Sulawesi Selatan, yakni PT Sementonasa Pangkep, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Baru, dan PT Semen Bosowa Maros. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat pemanfaatan faba secara langsung agar dapat menentukan langkah yang akan dilakukan ke depannya. Kata Prof. Adi, kolaborasi ini juga diselaraskan dengan penelitian yang dilakukan Unhas dalam bidang terkait. Ia pun berharap akan dihasilkan output berupa produk yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam pembangunan di Unhas serta dapat dikomersilkan. Kanden sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri tenaga listrik, khususnya dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir dan termal. Perusahaan ini berada di bawah naungan Kansai Electric Power Company dan telah berdiri sejak tahun 1956. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Fakultas Kesehatan Masyarakat menjadi satu-satunya fakultas di Unhas yang seluruh program studinya terakreditasi unggul. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dekan FKM Unhas dalam kegiatan syukuran pencapaian prestasi FKM Unhas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Hasanuddin menggelar acara syukuran untuk merayakan keberhasilan dan pencapaian prestasi yang telah diraih. Syukuran ini digelar bersamaan dengan Disnatalis Fakultas Kesehatan Masyarakat yang ke-42. Pencapaian prestasi yang membanggakan itu adalah keberhasilan FKM Unhas menjadi satu-satunya fakultas di Universitas Hasanuddin yang seluruh program studinya terakreditasi dengan predikat unggul. Ada 9 program studi yang terakreditasi unggul, yakni program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, program studi Sarjana Ilmu Gizi, program studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, program studi Magister Administrasi Rumah Sakit, program studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, program studi Magister Ilmu Gizi, program studi Magister Administrasi Kebijakan Kesehatan, program studi Magister Kesehatan Lingkungan, dan program studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat. Acara yang berlangsung di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini dihadiri pula oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Dirinya sangat mengapresiasi prestasi tersebut dan berharap bahwa prestasi ini akan membawa Unhas menjadi universitas yang lebih bermanfaat dan maju ke depannya. Ya, hari ini saya bersama Pak Dekan dan beberapa pimpinan universitas lainnya, MWA, Senat Akademik, dan seluruh pimpinan fakultas merayakan ulang tahun FKM yang ke-42. Harapan kita semua, FKM yang merupakan miniatur Universitas Hasanuddin, ini terus menerus menjadi bagian dari penguat Unhas di dalam mencapai prestasi yang gemilang. Salah satu yang menonjol hari ini kita baru saksikan adalah bahwa satu-satunya fakultas di Unhas yang memiliki 100% prodinya adalah terakreditasi unggul. Tentu masih banyak sederet prestasi yang telah diraih, telah ditorehkan, dan saya mengapresiasi sangat luar biasa. Selain prestasi sebagai fakultas dengan seluruh program studi yang terakreditasi unggul, pencapaian prestasi lainnya adalah dosen 2% peneliti terbaik yang diraih oleh Profesor Anwar Malongi, SKM MSc PhD. Ada pula pegawai berprestasi lingkup Universitas Hasanuddin yang berhasil diraih oleh Profesor Yahya Tamrin, SKM MKes MOHS PhD. Juga ada dosen sebagai presenter terbaik pada International Conference yang diraih oleh Rahayu Indriasari, SKM MPHCN, PhD. Rahma, SKM MSc PhD, Dr. Nurmalasari, SKM MKes MA. Prestasi itu makin dilengkapi dengan raihan medali emas pada Pekan Ilmiah Nasional ke-37 Universitas Airlangga tahun 2024 yang dicapai oleh 4 mahasiswa FKM, Andi Sahimasyam,
Andi Mutia Zahra, Sri Mulyani Jabir, dan Muhammad Fauzan Ida. Zahra Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, teknologi untuk mempelajari kehidupan manusia purba terus berkembang. Dan kini, para ilmuwan mengekstrak DNA dari sisa-sisa fosil manusia purba. Lantas bagaimana mereka bisa menggali informasi dari genetik manusia yang hidup jutaan tahun lalu? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Salah satu terobosan paling menarik dalam studi manusia purba adalah penemuan DNA kuno. Dengan menganalisis potongan-potongan DNA yang ditemukan pada fosil manusia purba, ilmuwan dapat menggali informasi tentang evolusi, budaya, dan bahkan kesehatan manusia zaman dahulu. Seperti yang terjadi pada tahun 2010, para ilmuwan berhasil mengurutkan genom Neanderthal, salah satu kerabat terdekat manusia modern, dari fragmen DNA yang ditemukan dalam fosil tulang. Penemuan ini membuka jalan bagi pemahaman lebih dalam tentang bagaimana Neanderthal berinteraksi dengan manusia Homo sapiens dan bagaimana kita mungkin berbagi nenek moyang yang sama. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Akinduli MA menyebut, jika selain Neanderthal, penelitian DNA kuno juga telah mengungkap banyak informasi tentang manusia purba lainnya, seperti Denisovans yang hanya bisa dikenal melalui DNA mereka. Salah satu ilmu yang bisa mengidentifikasi tentang temuan rangka manusia pada masa lampau adalah dengan melalui tes DNA. Apa kepentingannya tes DNA ini? Kita kemudian bisa mengetahui ras atau asal-usul dari manusia tersebut. Nah, di Sulawesi Selatan ya kita menemukan ada rangka manusia tertua. Itu umurnya sekitar 7.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Ternyata melalui tes DNA kita ketahui bahwa Bese ini, ya rangka ini kita sebut dengan nama Bese, di dalamnya ditemukan ada DNA dari ras Dinosopan. Ras Dinosopan ini hidupnya di Siberia. Ya, negara-negara yang ada antara perbatasan Asia dengan Eropa sekarang ini. Tetapi ternyata bahwa pada masa lampau ada pasti hubungan manusia yang ada di Siberia dengan kita di Sulawesi. Dikatakan pula oleh Profesor Akinduli dari teknologi ini, tidak hanya membantu ilmuwan memahami bagaimana manusia purba berevolusi, tetapi juga memberikan petunjuk tentang adaptasi manusia terhadap lingkungan yang keras, termasuk kemampuan mereka untuk bertahan hidup dalam iklim ekstrim. Proses-proses migrasi manusia pada masa itu, dan tentunya kalau ada proses migrasi manusia, ada juga proses perpindahan budaya. Ya, terjadi akulturasi budaya antara pertemuan antara etnik seperti itu. Ya, dan tentunya ini menjadi kajian awal ke depan, tentunya harus ada kajian-kajian yang lebih lanjut tentang manusia, nenek moyang dan manusia Indonesia sekarang ini. Kita ini sekarang ini sudah sangat multi etnik. Ya, sehingga perlu kajian-kajian ilmiah yang lebih mendalam untuk melihat relasi-relasi antar etnik itu baik secara biologis ya maupun secara kultural. Profesor Akinduli menambahkan, teknologi DNA tidak hanya memberikan wawasan tentang evolusi manusia, tetapi juga membuka banyak kemungkinan baru untuk memahami sejarah kita sebagai spesies. Dari penemuan tentang hubungan kita dengan Neanderthal hingga cara manusia purba bertahan hidup di lingkungan yang keras, teknologi ini membantu kita memiliki pengetahuan tentang masa lalu. Diakui Profesor Akinduli, teknologi DNA tidak hanya memberi kunci untuk memahami evolusi biologis manusia, tetapi juga membuka jendela untuk melihat lebih dekat bagaimana nenek moyang kita hidup, bertahan hidup, dan berkembang. Sehingga semakin kita menggali masa lalu, semakin kita tahu tentang siapa kita sekarang. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV.
Pemirsa, berbicara mengenai sejarah dan identitas Kota Makassar, tentu tak lengkap tanpa menyinggung peran penting Museum Kota Makassar. Sebagai pusat sejarah yang syarat dengan nilai budaya dan perjalanan panjang kota ini, museum tersebut menjadi tempat di mana kita bisa melihat jejak masa lalu yang turut membentuk wajah Makassar hari ini. Berikut liputan selengkapnya. Museum Kota Makassar menyimpan informasi mengenai identitas, sejarah, dan budaya Kota Makassar. Museum ini berlokasi di Jalan Balai Kota nomor 11A, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Secara fisik, Museum Kota Makassar merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan ini menjadi salah satu bukti sejarah pemerintahan Kota Makassar. Awalnya, museum ini adalah gedung perkantoran wali kota pertama di Makassar. Museum Kota Makassar berfungsi untuk menceritakan sejarah pemerintahan Kota Makassar dari awal berdiri hingga sekarang. Para pengunjung dapat mengenal 17 wali kota Makassar sepanjang sejarah yang merupakan salah satu koleksi unggulan museum ini. Gedung museum ini selesai dibangun pada tahun 1918 dan diresmikan oleh wali kota pertama Makassar yang berkebangsaan Belanda, J.E. Danbreek pada tahun yang sama. Iya, jadi Museum Kota Makassar ini memang awalnya adalah ini gedung pertama untuk perkantoran kantor wali kota pertama. Dan seperti kita lihat sekarang bahwa Museum Kota ini adalah museum yang bercerita tentang pemerintahan Kota Makassar dari sejak awal pemerintahan. Seperti yang kita lihat di dalam museum ini, memang bercerita tentang bagaimana sejarah keberadaan Kota Makassar dari awal hingga saat ini, bahkan untuk masa depan. Sejak berdiri, Museum Kota Makassar memiliki sejumlah program rutin untuk memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Salah satunya adalah program Museum Keliling yang sudah berjalan selama 3 tahun. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan museum kepada masyarakat luas dan dinilai efektif. Hal ini terbukti dari jumlah kunjungan di tahun 2023 yang mencapai sekitar 90.000 kunjungan dengan beberapa pameran yang melibatkan mitra, termasuk pemerintah Australia. Pada tahun 2024, dalam kurun waktu hanya 3 hingga 4 bulan, museum telah mencatat sekitar 40.000 kunjungan, jauh melebihi standar kunjungan yang ditetapkan pemerintah, yaitu sekitar 5.000 pengunjung per tahunnya. Iya, jadi dalam melestarikan budaya lokal, kita berharap ya khususnya Kota Makassar bahwa semua wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan menjadikan destinasi budaya untuk di Kota Makassar ini adalah destinasi yang nomor 1 ya, yang terlirik untuk para wisatawan dengan selalu menampilkan ya bukan hanya pelestarian bangunan budaya, cagar budaya, tetapi juga daripada seni budaya yang ada di Kota Makassar ini. Dan semua ini kami ramu untuk bagaimana nantinya Kota Makassar menjadi destinasi budaya yang modern dan berkelas dunia. Museum Kota Makassar kembali beroperasi pada Mei 2024 setelah sempat vakum karena dilakukan renovasi oleh pengelola museum. Renovasi tersebut mengubah museum dari yang sebelumnya beroperasi secara manual menjadi berbasis digital. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Kehidupan masyarakat urban saat ini kian dinamis, pragmatis dengan tebakan-tebakan kehidupan. Kondisi ini memunculkan beragam mitos yang menarik untuk dikritisi. Hal tersebut diungkapkan oleh sastrawan Seno Gumira Aji Dharma dalam tema kuliah Tegolismus Urbaningrum yang berlangsung di Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Seno mengajak peserta kuliah tamu untuk senantiasa kritis membaca tanda zaman dan mengungkap berbagai hal agar kesadaran kritis masyarakat urban selalu terbangun. Budaya masyarakat urban saat ini terus berkembang melalui logikanya sendiri. Beragam mitos pun muncul sehingga kaum urban memiliki ramalan dan perhitungan yang menarik. Hal ini disampaikan oleh sastrawan Seno Gumira Aji Dharma dalam kuliah tamu Tegolismus Urbaningrum di Gedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
Seno melihat tema ini menarik karena semua orang saat ini menuju urban dan diharapkan tetap memiliki nalar kritis dalam melihat dan menyikapi berbagai hal baru yang terus berkembang. Ya, tak lebih tak kurang itu adalah budaya meramal kode buntut, gitu ya, kode lotre gitu. Yang tidak saya pentingkan keberhasilan menebaknya, gitu. Tapi bahwa dalam proses itu menghidupkan gitu ya, kode-kode budaya yang menjadi mitos yang kemudian terwujud dalam lembaran-lembaran atau teks-teks ramalan gitu yang menarik jika itu diperiksa sebagai korpus keberlangsungan budaya. Oke, baik. Lalu apa sih dampak budaya urban terhadap pola pikir masyarakat saat ini menurut pandangan Bapak sendiri? Ya, dampak itu tidak bisa berakibat negatif saja atau positif saja ya. Ya, di luar urban nggak ada kan, semuanya urban hari ini gitu ya. Jadi ya seperti apa yang kita hidupi sekarang, ya dia perlu menurut saya dihidupi secara kritis, gitu. Bukan hanya dinikmati, gitu. Tapi disikapi secara kritis supaya tidak mubazir. Oke, baik. Lalu bagaimana sih generasi muda ini bisa memahami konsep togonismus dalam kehidupan sehari-hari? Ya dia belajar. Gitu. Iya, itu kan perlu teori, perlu kuliah dulu, perlu baca. Nah, ya baca. Dia mesti baca berbagai bidang ilmu yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk membongkar hal-hal yang selama ini diabaikan tersebut. Seno mengajak anak muda terutama mahasiswa untuk aktif membaca sebagai literatur untuk menjaga daya kritisnya, sehingga nalar akademik dan sosialnya dapat dengan jernih membaca tanda dan hitungan dinamika urban dengan lebih bijaksana. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.